Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya badah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, jamaah, ibu bapak, sahabat-sahabat saya, atas seizin guru mari kita melanjutkan ngaji kitab pada pagi hari ini. Terlebih dulu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah rahimahullah, kita lanjutkan dengan bab tentang sedekah, sedekah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa 'alaika bil iktsari minas sedekah. Kita ingatkan, mestikan, pastikan diri kita bil iktsira minas sedekah, untuk memperbanyak sedekah. Karena apa? Wabit tasuduki alal arhamil muhtajina. Karena dengan sedekah ini adalah akan merekatkan hubungan di antara kita. Bitasduki, ya, dengan sedekah itu alal arhami, dan kita mendekatkan arham, silaturahim dengan sesama saudara, muhtajin, yang membutuhkan. Karena apa? Pada prinsipnya setiap manusia itu harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harus selalu tolong menolong dalam hal kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, tapi kita tidak diperkenankan membantu untuk hal yang dosa dan permusuhan dengan Allah. Wa ahlil khair muqallina khususan, dan khususnya dengan sedekah kita bisa berbuat baik kepada teman-teman kita yang khususnya sedang kekurangan. Jadi dengan demikian kita tetap harus tolong menolong. Fa inna shadaqatu tuzakku, maka karena sesungguhnya bersedekah itu adalah untuk membersihkan. Tuzakku, membersihkan diri kita, membersihkan dosa kita, membersihkan harta kita, wa yajidu thawabuha, dan dapat menambah nilai dari apa yang kita sedekahkan itu. Jadi bersedekah itu bukan mengurangi nilai, amount, jumlah, dan juga materi yang ada, tetapi justru yazidu thawabuha, akan menambah substansi dari apa yang kita sedekahkan, biwad'iha fi misli hadil mawadhi, dengan menempatkan memberi zakat, infak, sedekah di tempat-tempat tertentu, hadil mawadhi, semisal ini. Jadi kita tetap harus bersedekah rezeki yang ada di tempat dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian lagi sholat di suatu tempat, di masjid itu ada kotaknya, isi berapapun, ya, tetap diisi. Jangan, oh ini bukan masjid saya, bukan masjid tempat tinggal saya, tidak. Berikan berapapun, dan itu menjadi bagian dari kewajiban kita. Wa 'alaika bitasuduki bima tuhibbu, dan bersedekahlah dengan apa yang kamu cintai. Kalau kita mencintai, misalkan warna merah, sedekahlah dengan yang warna merah. Jangan warna yang berapa tuh? Biru paling kecil 1000 misalkan. Surga tidak cukup dengan 1000. Itu. Biasanya ibu-ibu kita semua dulu kalau ngambil dompet itu dicari tangannya
istilahnya gerigah-gerigah ya. Mana yang paling kecil ya, bukan mencari yang mana yang paling besar. Nah, sekarang mulailah kalau Jumat itu cari yang paling besar yang kita cintai, yaitu merah itu berarti 100.000. Wa bima bi ya'izzu 'alaika litana lal birri, karena dengan sesuatu yang terasa berat bagimu itu, ya, ketika kita memberikan yang terbaik itu, yang terbanyak itu semua apa? Litana lal birri, untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidaklah sampai kepada mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagai harta yang kamu cintai. Jadi, Bapak sekalian, samakan diri kita dengan orang lain. Samakan orang lain dengan diri kita. Jadi jangan ada mengkelas-kelaskan. Wal bi'ithari ala nafsika indal hajah, dan mestikan bagimu untuk bersikap memprioritaskan siapa yang paling membutuhkan. Yang membutuhkan paling kan dua. Yang pertama adalah makan, yang kedua tempat tinggal. Kalau ada teman kontrakannya habis karena dia sebagai kontraktor itu hidupnya selalu kontrak ke sana, kontrak sini gitu. Ya, sebaiknya kita membantu saweran berapa sehingga teman kita, sahabat kita itu tidak kesulitan untuk mencari tempat, karena di tempat itulah sebagai tempat untuk beribadah. Litasyira minal muflihin, agar kamu menjadi orang yang beruntung karena mensegerakan berbuat baik. Wabil israri bis sodakoh, wahai kita semua diminta kalau sodakoh itu bil asrar, dengan sir, jangan diumum-umumkan, kita sembunyi saja, jangan diumumkan, apalagi dikasih prasasti bahwa gedung ini sumbangan dari keluarga ini. Saya pikir kok enggak perlu ya, bil asrar. Fa inna sodakoh sir, karena sodakoh dengan sir itu tutfi'u ghadabir rabb, akan bisa mengerem, memadamkan murka Allah. Jadi karena amal kita yang betul-betul baik itu kemudian kita tidak mendapatkan murkanya Allah. Yang kedua, dengan sir, wa tudha'afu ala sadaqul alaniyah, dan dapat berlipat ganda dari yang dibandingkan kalau sedekah itu dengan alaniyatin, dengan apa ya, terbuka. Ya. Terpautnya berapa? Bisab'ina dhifan. Terpaut 70 kali lipat sedekah yang diumumkan dengan sedekah yang sir, yang orang lain tidak tahu. Ya, itu Bapak sekalian ya. Saya ya mungkin dulu saya termasuk orang yang ingin diumumkan waktu saya masih berpolitik ya. Kalau tidak diumumkan orang nggak tahu. Ini sumbangannya siapa gitu. Tapi sekarang ya bismillah lah. Semua harus diniatkan untuk Allah. Jadi nggak usah diumumkan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada ibu ini yang telah menyumbang acara ini sebesar ini, ya gitu. Itu nanti hilang. Bahkan diminta diumumkan. Nah, umumkan ya, biar nanti dapat suara. Itu menurut saya tidak. Wataslamu minta tatarrukil riya, dengan sodakoh sir itu akan selamat yang berkaitan dengan riya, dengan memamer-mamerkan diri. Al-mufsidil amal, karena dengan riya itulah yang akan merusak, menghancurkan amal-amal kita. Wala tada' antasaddaqa kulla yaumin bisyai'in wa inqala,
Dan janganlah kamu meninggalkan bersedekah di setiap hari meskipun sedikit. Ya apa saja. Memberi makan, ada teman datang, saudara datang, atau ada orang yang keliling minta, walaupun sedikit, jangan lupa setiap hari itu apa diupayakan untuk tetap bersedekah. Wabakir bihi, dan segerakanlah fa innal bala, karena sesungguhnya bala musibah itu la yatahatta sedekah, tidak dapat melangkai sedekah. Jadi kalau orang pandai dan ringan bersedekah, insya Allah bala itu menghindar. Bala itu macam-macam, ujiannya itu bisa karena sakit, bisa karena ada sesuatu masalah yang besar, dan dalam harta misalkan dibohongi atau dibohongi oleh teman-temannya, oleh orang-orang tertentu yang seakan-akan dia itu meyakinkan ini investasi, tapi kenyataannya tidak. Kemudian uangnya dibawa lari. Wala tuhayyib sa'ilan waqafa bibabika. Jangan kamu mengecewakan orang yang meminta, yang berdiri waqafa bibabika, yang berdiri di depan rumah. Jadi kalau ada orang depan rumah punya makanan kasih aja, punya buah satu biji, satu pisang satu siji. Kalau punya uang, sedang ada uang kelebihan, kasih aja. Apa yang ada, entah makanan, entah minuman, entah aqua satu gelas kecil, kasih. Ya, jangan mengecewakan bagi orang yang minta. Karena Bapak Ibu sekalian, maaf, apa ya, mental orang minta itu tidak semua bisa loh. Betul, betul, betul. Kita kalau nggak biasa minta tolong, nggak biasa minta itu nggak bisa. Nah, ini orang sudah menjatuhkan martabatnya dengan minta, kemudian kita tolak lagi. Nah, itu kan juga menjatuhkan lagi kepada. Jadi lebih baik apa saja diberikan, ya minum satu gelas kecil itu, atau makanan, atau pisang, atau uang walaupun sedikit, tetap harus dikasihkan. Walau antuk tiyatu tamrotan wa madunahu, walaupun kamu hanya memberikan sebutir korma atau lebih dari kecil itu nilainya. Tapi jangan kecewakan. Misalkan ada pakaian yang masih bagus, tapi kita sudah bosen, kasihkan saja. Dengan ngomong baik, izin ini saya punya pakaian yang numpuk di lemari itu, Bapak Ibu sekalian. Khususnya ibu-ibu ya, saya mohon maaf ya. Setiap ada acara selalu baju baru, betul atau betul? Jadi kalau tidak ada baju baru itu tidak yakin ibu-ibu itu. Meskipun bajunya banyak, arisan, mau mantenan ini, ya jadi panitia itu selalu ada baju baru. Lah kalau yang sudah nggak cocok-cocok, berikan saja seperti itu. Fa'ilam tajid ma tu'tihi. Lalu jika kamu tidak menemukan sesuatu yang akan kamu berikan, fa'ahsin rodda bilainin, maka bersikaplah baik dengan menolak dengan hati yang lain, dengan hati yang lembut. Maaf Bu, moga-moga kesempatan lain izin. Nah, itu aja. Jangan enggak, silakan, jangan. Jadi apapun, beliau adalah manusia yang telah menjatuhkan dirinya dengan meminta, maka sebaiknya kita tidak menolaknya. Minal qoli wa jamilin minal wa'din, dan bersikaplah dengan baik berupa sesuatu, misalkan doa, saya doakan hari ini rezeki ibu, bapak yang lagi minta-minta itu baik. Itu ya Bapak sekalian. Wa idza ataita miskinan say'an, kalau kita sedang memberikan sesuatu kepada orang yang miskin, fakir miskin misalkan, fadhir lahu basiru wa basasati, maka tampakkan kepada orang itu memberinya dengan wajah berseri. Bukan, nih, ambil, jangan. Ini Bu, kita hanya mampu ini, moga-moga bermanfaat. Kita harus berwajah ceria, senang,
dengan kehadiran orang yang minta seperti itu dengan wajah apa? As-sasatin, yaitu wajah yang berseri. Wastas'ir fi nafsika anna lahul minnata alaik, dan sadarilah oleh dirimu bahwa ini semua adalah anugerah untuk dirimu. Tidak banyak loh orang yang dimintai itu. Karena itu orang meminta kepada kita, minta bantuan apapun, itu kan penghormatan kepada kita. Ini annalahul minnatan. Ini adalah anugerah yang dimiliki dirimu, dipercaya untuk membantu. Jangan menghindar. Liqabulhi minka ardhan yasir, karena penerimaan dirinya darimu itu dengan materi yang mudah, meskipun itu sedikit, yang sepele. Tapi itu sudah memberi kebahagiaan orang yang minta. Doa, diminta doa, kita kasih doa. Moga-moga semuanya berjalan baik ya Bu. Sukses, barokah semuanya. Khasolalaka bisa babati minat thawabil hadzin, maka diperolehlah olehmu sebab orang itu berupa pahala yang sebagai yang melimpah kepada kita. Minat thawabi hadzun, ya, sebagian itu untuk. Jadi Allah memberi pahala lewat orang yang minta itu. Coba kita punya segala sesuatu, nggak ada orang meminta. Nggak ada sesuatu yang akan menjadikan keberkahan dari harta kita. Uangnya dimakan sendiri, disimpan sendiri, tidak pernah dikeluarkan, ya eman-eman. Padahal Allah memberikan kesempatan buat kita melalui orang itu untuk kita mengeluarkan. Bapak Ibu sekalian, lau badal tat dunya bi khadzafiriha fi muqabilihi, seandainya kamu mendermakan dunia dengan seluruhnya di hadapan orang itu, lakunta robihan, pastilah kamu menjadi orang yang paling beruntung. Artinya kalau kita punya lebih, maka sedekahnya, infaknya, sedekahnya adalah juga harus lebih banyak. Itu untuk apa? Lakunta robihan, agar kita menjadi orang yang berlipat-lipat keuntungannya atas rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan punya pikiran kalau saya sedekah, harta saya berkurang. Enggak, pasti bertambah. Sedekah itu tidak mengurangi pangkalnya, usulnya. Ya, modal kita tidak akan hilang karena sedekah. Waqad warada annal luqmata wahidah, dan sesungguhnya telah diriwayatkan pada suatu waktu, ya, yasiro thawabuha indal a'dhaminan jabali Uhud, yang dapat menjadi pahalanya seseorang di sisi Allah itu lebih besar daripada Gunung Uhud. Karena begitu besarnya makna pahala bagi orang yang bersedekah. Wala yamna'uka minat tasadduqi mukhafatul fakri, dan janganlah menghalangi dirimu untuk bersedekah karena takut fakir. Enggak. Tidak. Orang sedekah tidak menjadikan kita fakir. Fa inna tasaddaqu walladzi yajlibul ghani, karena sesungguhnya bersedekah itu justru akan menyebabkan kita menjadi lebih kaya. Amin ya rabbal alamin. Wes Bapak Ibu sekalian, jenengan tinteni aja. Jenengan ilmu titen. Lek wong lomo mesti sugih. Tapi kalau orang pelit belum tentu sugih. Coba panjenengan lihat kanan kiri. Kalau orang itu lomo, ya lomo itu dermawan ya, dermawan. Siapa saja yang hadir dikasih makan, misalkan tidur pokoknya rumah istirahat jam makan dikasih makan. Ya, ada rezeki pokok diberi kemudahan bagi siapa yang sedang beribadah. Insya Allah akan lebih kaya lagi. Karena apa? Karena orang yang sedekah itu tidak makhafatul fakir, tidak ada rasa takut kefakiran, tidak mungkin. Bahkan dia yajlibul ghina, akan mendapat dan mendorong agar lebih
kaya lagi. Karena itu Allah yang menjanjikan. Hatta innalladzi tudbiru anhu dunya, hingga sesungguhnya orang yang telah lari dari dunia darinya, kalau akhadha yatasaddaqa, seandainya ia mulai mengerjakan sedekah, la'adal mudbiru minha mukbilan ilahi wa amsaluha, maka pastilah akan kembali hal-hal yang telah lari dari dunia itu menghadap kepada orang-orang yang apa? Orang-orang itu yaitu semacamnya. Artinya apa? Orang kalau maaf pelit, medit, ya bakhil, meditil, ya, itu orang Jawa itu dasar bakhil, pelit, meditil, medit, dunia akan lari. Paling dia coba orang medit, orang bakhil, pasti hanya itu aja. Makanannya juga itu, maaf rumahnya juga itu saja. Ya, padahal nggak ada kelebihan. Tapi kalau orang itu ahli sedekah, ahli infak, rezekinya mengalir. Bapak itu ini, tapi kok ono ayo rezeki. Lah ini Gusti Allah. Semakin kita rajin bersedekah, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan yajlibul ghina. Baik sekalian, wa'lam ya, annal sodakum manafi. Sedekah itu banyak bermanfaat, ketahuilah bagi kita semua, ajilatan wa ajilatan, baik secara yang ada di dunia dan wa ajilah, dan menunda yang di akhirat. Artinya kalau orang berbuat di dunia segera ya mencegerakan kebaikan-kebaikan di dunia. Kalau orang banyak bersedekah maka akan ngerem sesuatu yang ada di akhirat yang menyangkut misalkan ancaman, azab, ya, dosa, semua itu dilambankan sehingga kita itu apa? Ajilatan fid dunya wa ajilatan fil akhirah. Ditunda, tidak jadi diseksa karena pandai dan selalu sergap atau rajin bersedekah. Famin manafi'al ajilah, maka di antara manfaat-manfaat bersedekah yang ada di dunia ini, annaha tajidu fi rizki wal umr, adalah sedekah itu dapat menambah terhadap rezeki dan usianya. Jadi rezekinya tambah banyak, ya orang mengatakan tambah umur panjang. Artinya umur panjang itu bukan mestinya kita wolok 80 menjadi 100, tidak. Umur panjang yang ahsanu umruha, yang baik amalnya, ahsanu amaluha. Umurnya banyak tapi amalnya lebih banyak lagi. Wa tadfa'u maitasu, dan dapat menolak kematian yang buruk. Ini naudzubillah. Jadi orang kalau pelit biasanya, ya dulu ceritanya itu, orang kalau pelit itu satu, yang takziah juga nggak banyak. Dua, orang pada males-malesan mengurus jenazahnya. Kadangkala yang menguburkan juga nggak banyak. Nah, ini namanya tadfa'u maitatasu. Dengan sedekah inilah orang akan dipermudah kematian yang buruk, kematian yang baik, dan mengerem atas kematian yang jelek. Wa tajlibu sihhata li jismi wal barakatil mal, dan dapat mendatangkan kesehatan dan tubuh yang sehat, keberkahan di antara harta-harta kita. Itu ya kalau itu di dunia. Kalau orang dermawan, rumahnya terbuka, siapa saja yang mau hadir, ya silahkan, mau tidur, mau makan apa adanya, monggo. Nah, itu akan namanya tadfa'u maitasu, tazidu firziki wal umur, wa tajlibus sihah lil jismi wal barakatul mal, yaitu keberkahan, sehat badannya, dihindari dari kematian yang jelek, dan rezekinya dilapangkan serta umur yang bermanfaat. Wa min ajlati annatufil khoti'ah, sedangkan manfaat ajilah yang ditunda untuk akhirat tadi ketika kita bersedekah adalah tudfi'ul khoti'ah, yaitu memadamkan kesalahan,
kama yutfi'ul ma'annar, sebagaimana air dapat memadamkan api. Nah, itu ya Bapak sekalian. Nanti Bapak sekalian kita akan dipadamkan api yang akan mengancam kita di neraka, kemudian sedekah-sedekah kita yang akan membela kita. Oh jangan, kemudian direm karena sedekah-sedekah kita. Wa takunu dhillan 'ala ra'si sahibiha yaumal qiyamah, dan sekali lagi sedekah dapat menjadi naungan nanti ya, ra'su sahibiha menjadi naungan di atas kepala kita yaumul qiyamah, di hari kiamat. Bapak sekalian, di hari kiamat, di mahsyar, matahari hanya sejengkal dari kepala kita. Sekarang saja kalau kita lagi haji, umroh, derajatnya 44 saja, panasnya bukan main. Ini lebih dari itu. Nah, kalau kita pandai dan selalu bersedekah, itu menjadi dingin. Tidak terasa. Dan ini karena apa? Karena sedekah itu menjadi naungan. Ya, Ra'su sahibiha yaumil qiyamah, menjadi naungan kepala kita di hari kiamat. Wasitrum minal adab, dan akan menjadi tabir kita dalam siksa-siksa di yaumil akhir, illa ghairi dzalik, dan siksa-siksa yang lainnya, minal manafi, dan artinya banyak sekali manfaatnya bagi orang yang ahlus sedekah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattakazu illa may yunib, dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Surat Al-Mu'min ayat 13. Dan ini menjadikan agar kita menjadi orang-orang yang berbuat baik, khususnya bersedekah. Dan ini menjadi bagian orang yang illa mayyunib, yang ingin kembali kepada Allah. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sedekah sudah kita bahas, dan kita akan bicara nanti tentang a'malil bir wa khususan fi syahri Ramadan. Kita diminta untuk selalu berbuat baik, aktivitas-aktivitas yang baik, khususnya di bulan Ramadan, dan ini kita akan bahas insya Allah Kamis depan. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Alaikum minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.